An Safiqi al-Bakhi annahu qala kana Ibrahim ibnu Adham yamshi fil aswaq al-Basar fastami'u an-nas ilayhi faqala ya Abi Ishaq inna Allah ta'ala Inna Allah ta'ala qala fi kitabi ud'uni astajib lakum wa nahnu mundirun ad-dahru tad'u fala yastajibu lana qala ya ahli al-basar ma taqulubakum fi asyrata asya. Pertemuan seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala dengan orang biasa di pasar. Namanya kekasih Allah Ta'ala Sayyidina Ibrahim ibni Adham radhiyallahu an. Amin. Apa ane doa setahun doa nggak ada terima-terima sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, kenapa yang doa setahun doa nggak ada terima-terima sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Setahun lebih nih doa. Doanya yang tentu aja. Ya, tentu aja doanya gak ganti-ganti. Ya, misalnya ya, terus tahunnya pengen nikah nggak ada pendapat, mau ngapain kerja nggak kerja, ya kan? Segalanya dah diminta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ketemu wali Allah Taala Sayyidina Ibrahim bin Adham. Ya, matat kulubakum mungkin mati hati enti ya asrati asya dengan 10 perkara. Mati dengan 10 perkara. Apa itu yang perkara yang pertama kata Sayyidina Ibrahim bin Adham? Ya, kata Allah Ta'ala, kata seorang tadi itu kata Allah Ta'ala, ud'uni astajib lakum, katanya Allah Ta'ala kalau kita minta doa kita diterima doa kita. Buktinya setahun aneh mohon pada Allah Ta'ala kira terima. Gitu ya? Ya kan, gitu kan? Ud'uni astajib, kau minta padaku pasti aku terima. Tuh, kenapa setahun lebih aneh minta sama Allah Ta'ala ini doa nggak diterima-terima? Ada apa? Kata Sayyidina Ibrahim, mata qulubakum fi asyrati asya, mungkin mati hati inti. Al-awwal yang pertama Arabtullah Ta'ala walam tu'di haqqahu. Ya, Arabtullah Ta'ala walam tu'di haqqahu. Mungkin inti kenal Allah tapi inti nggak pernah datangin hak-haknya Allah. Itu yang pertama tuh. Mungkin inti kenal Allah. Kata Imam Ibn Ibrahim Sayyidina Adam Sayyidina Ibrahim Sayyidina Ibrahim bin Adham, mungkin kita kenal Allah, tapi ente nggak datengin hak Allah Ta'ala. Ente hanya minta aja sama Allah Ta'ala. Ane datengin hak Allah. Sholat 5 waktu, ane datengin. Ya. Bayar zakat, ane datengin. Puasa Ramadan, ane datengin. Pergi haji, yang dikata jika mampu, ane mampu ane datengin. Kenapa nggak diterima ya? La bil ilmi, karena tidak dengan ilmu. Kayaknya kata Imam Habibullah Haddad, la yasihul iman wal Islam biduni ma'rifati. Tidak sah yang dikatakan iman sama Islam kalau dia nggak tahu tentang iman dan Islam. Ya, inti sombong sih. Siapa sih orang sombong yang berjalan di muka bumi sampai sekarang? Seperti laron yang ada di neon. Yang penting gua sholat, yang penting gua ngaji, orang sombong. Ngaji rumah maksudnya. Itu namanya orang sombong. Di mana-mana dipasangkan speaker, di majelis-majelis ta'lim dipasangkan speaker, di musola-musola, di masjid-masjid dipasangkan speaker. Ya, supaya manusia dengar. Nih ada pengajian di musola, nih ada pengajian di masjid, nih ada pengajian di ta'lim. Paham? Supaya orang dengar, bukan buat sombong-sombongan. Makanya syukur alhamdulillah kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, dari pengajian sampai sholat nggak ada yang musik. Syukur. Tadi yang musik pada mau ngaji loh. Dulu waktu covid, zaman covid. Terus zaman covid dari musola, dari masjid sepi. Orang pada mau ke masjid, pada ke musola, ribut. Sekarang udah kelar covid, mana musola masjid masjid taklim? Pada kemana lu? Paham?
Dulu ribut musola waktu Covid, musola masjid waktu Covid. Dulu ribut bagi orang bagaimana orang pada ke masjid, sholat saling jauh-jauhan. Sekarang suruh rapetin sholat, lu pada kemana? Suruh rapetin, pada kemana? Ya, itulah kata Sina Ibrahim. Makanya doa ente nggak diterima. Arabullah Ta'ala walam tu dia hakkahu. Ente kenal Allah, tahu Allah, tapi ente nggak dapetin haknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oh, subhanallah. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masih ada yang nasihatin kita. Mana yang nasihatin kita? Ilmu daripada seorang waliullah. Itu udah ziarah nih malam ini, ziarah yang paling top, ziarah yang paling bagus. Baca kitabnya, bukan bolak-balik ke makom. Baca kitab karangannya. Ini salah satu ziarah. Dijalanin amalannya. Oh, begini cara doa terima. Ya, setelah mengetahui, setelah kita bisa sholat, sebelum sholat kita bagaimana cara sholat yang benar. Ya, mana itu air tohir, mutahhir, mana itu air tohir, wair mutahhir, mana itu air mustakmal. Harus tahu air. Paham? Nggak paham air, main sholat aja. Bagaimana itu caranya istinja yang benar bagi laki-laki? Diri istinja laki-laki. Lagi istri istinja diri laki-laki nggak ada bedanya. Kayak jaing, itu jaing. Jaing. Ya, yang jejing jaing gitu. Jaing orang istinja diri kayak jaing. Gitu. Ya. Nah, jaing teman-temannya siapa jaing? Hah? Jauh. Temannya nyomet. Ya kan temannya nyomet jaing kayak begitu. Istinja diri, istinja jongkok. Ya kan sampai sekarang di masjid, di masjid atau di kantor atau di musola masih nggak ada istinja diri. Sampai sekarang diri keren. Sejipret tuh nggak istibro, nggak sampai kelar. Pasti keluar lagi. Itu pasti. Ya, ente tes orang nggak percaya. Ente tes habis tinta diri kasih tisu depannya. Ya, tuh palenin tuh. Pale apa namanya? Bohlam. Pale bohlam ya. Pale kodok. Pale kodok ini dikasih tisu. Habis kencing diri, pale kodok ini kasih tisu. Goyang aja ente sujud nggak tahu sak goyang ente takbir, apalagi tambah ruku, udah keluar ya. Itu nyata. Kenapa? Semua itu gak aneh istiqro juga, aneh teliti benar apa kagak? Aneh kencing, aneh diri, aneh bener. Oh iya keluar. Sebelum para Imam Syafi'i teliti, aneh teliti, yang begitu doang aneh teliti, ya kan? Kalau bagian rakyat aneh gak boleh teliti, ya kan? Kalau bagian itu kan bagian kita, ya kan? Semua penuh dengan istiqro, penuh dengan penelitian, gitu. Itu head, golibnya 15 hari, 15 malam. Kalau udah lewat berarti istiadah wajib dia sholat. Ya, gimana sholatnya? Orang istiadah, wudunya untuk 1 kali sholatan. Gitu kan? Karena masih dalam keadaan kotor. Wudunya dalam kerja mas. Wudunya untuk 1 kali sholatan. Istiadah darah kotor. Head darah penyakit. Itu ini banyak perempuan nggak tahu. Ya, perempuan taunya berhias aja. Berhias, bagiannya belanja. Ya, dibelanja, berhias, itu pakaian yang cakep gimana. Tapi dia nggak tahu nih perempuan-perempuan sekarang kurang tahu masalah tentang head. Mana darah head, mana darah istihadah, mana darah nipas, mana darah wiladah. Ya, yang perempuan tahu cuma satu. Dari keperawanan. Dari perawan. Perawan kepecah. Sekarang jarang perempuan yang perawan pecah, jarang, susah. Ya kan? Karena sudah dipecahkan dulu sebelum dia menikah sudah dipecahkan. Dengan apa? Acaran, pasti. Tuh laki otongnya nggak main, ya kan? Ya, telunjuk ke tangan jari-jarinya main. Ya, dibokok-bokok, ya kan? Dibokok-bokok, ya kan? Dibokok-bokok tuh kan, subhanallah. Itu, subhanallah. Emang ada pacaran tradisi Islam? Nggak ada. Tradisi pacaran itu nggak ada. Siapa orang yang dia nikah, dia pacaran nikah,
bahasanya nih, akan gue biar kenal dulu, kita jalanin dulu. Bang, jalan, ya kan gue belum jadi nahkoda, paham? Itu kan belum jadi nahkoda, belum ada ikat, belum janji nahkoda, belum dikasih sedikit nih kasus ini, dan belum ada surat serah terima, paham ini? Nahkoda belum ada jadi nahkoda, yang cuma bohong. Ya pasti efeknya nanti dalam rumah tangga. Nggak ada tuh istilah kata belah duren tuh, nggak ada. Sebelum dibelah udah dibelah duluan, sebelum dilihat jalan duluan. Gak tahu. Ya mungkin lu hijau. Tuh hijau. Ya lo kata korma muda. Paham nggak? Subhanallah, ya Allah, sholli ala Muhammad, ya Allah. Ya masuk rumah tangga, udah begitu dah. Akhirnya lo ngakur rumah tangga. Kenapa nggak akur? Karena sebelum ada rumah tangga ada kejelekan yang kau berbuat. Sisanya dalam rumah tangga nggak akur tadi, lah tak akur dah. Emang gue salah dulu, ya kan? Gue belum nikah, belum ada pernikahan, ya kan? Belum menikah, belum ada wali, belum ada saksi. Ya, gue udah nenen tiap minggu. Ya. Udah sah. Apa kata Ilmu Muhammad Wahdan? Ini biar pahamin sih, apa kata beliau tuh? Ini bukan tadi omongan candaan tawaan. Allah Ta'ala walam tuh dihakahu. Dia kenal Allah, tapi nggak mendatangkan haknya Allah Ta'ala. Kan mengingkar itu kepada Allah Ta'ala. Kata engkau bertuhan dengan aku, engkau kata kenal aku, tapi kau nyimpang kepada aku. Berapa banyak orang yang dia mengaku bertuhan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diingkari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Diingkari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pacaran gimana boleh kan Sat? Ya kan, itu buat nikah. Kalau BO gimana? Bebas secara inti. Ya kan, Ali bilang nggak boleh, masih nggak boleh. Ini nggak bilang nggak boleh pasti. Emang dalam agama nggak boleh BO. Ya, BO dalam agama nggak boleh. Ya, BO artinya apa? Booking order. Belanja online. Belanja online, ya. Ada belanjaan online berupa pakaian. Salah jawabannya. Ya, ada belanjaan online berupa daging mentah. Tapi dalam, ya kan? Kalau kata Aki STW. Aki gue juga bukan STW apa Aki. Wanita tua asal dulu aja. Kalau tuh Ki, udah Aki kenal apa aja Ki. Inti jangan lihat Aki orang gede. Ya kan, jadi kalau udah bangun, ya kan, kalah tinggi, dia main barangnya. Maksudnya itu dikatakan Arabullah Ta'ala, ulam tu dia hakku. Dia kenal Allah Ta'ala, dia nggak datengin haknya. Ya, yang didatengin, ya, dizolimin Allah Subhanahu. Paham? Akhirnya itu doa nggak diterima. Ya, inti rasain aja, inti nggak enak lah, inti malas dah. Ini orang gara-gara malas ibadah, paham ini? Ini malas ibadah, aras-arasan ibadah. Itu biasanya ya sering lihat yang begitu, atau tampak yang begitu di hadapannya. Paham mana tampak? Ya, tampak, jelas pacaran tampak. Nggak ada dia inti nonton anuan, BMF apaan? PF. Inti nonton gituan, itu jadi malas ibadah. Itu jadi malas ibadah jadi malas alas-alasan malas setannya na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Apapun yang dilarang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita jalanin, itu bisa bikin jauh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Repot itu yang pertama kata Imam Ibrahim bin Ibrahim bin Adham. Kenapa ya doa itu nggak diterima? Ya, yang pertama Allah Ta'ala walam kok dia hagahu. Engkau kenal Allah tapi engkau nggak menentukan haknya. Yang kedua wasani, qara'tum Qur'ana walam ta'malu bihi. Engkau baca Quran tapi engkau nggak mengamalin Quran. Engkau baca Quran tapi isinya kau nggak amalin. Itu amalin inti gini aja dah. Ini amalin inti nih.
Inti habis ngaji di majelis talim alif bata, dari alif bata sampai juz amma, inti kelar juz amma, inti baca Quran, bisa Quran. Bagaimana itu bacaan tadi yang kebiasaan inti tadi tetap inti bawa ke rumah, tetap inti bawa ke kantor, kemana-mana seperti inti bawa HP yang selalu nggak pernah lupa, ada di tangan inti, ada di saku inti. Ketika inti lupa dengan HP pasti inti pulang. Paham? Kok kita malu, kita nggak malu bawa HP dengan santai sehingga memutuskan tali silaturahim, sehingga memutuskan semua yang kita nggak pikir itu putus, semua putus. Inti mencuekkan orang yang ngobrol di hadapan inti tenang dengan HP inti ngobrol, inti mendingin pulang aja, jangan nongkrong kalau bawa HP. Inti pulang di rumah main HP, nongkrong di rumah, inti masing-masing main HP ngobrol, putus diri inti. Kenapa inti nggak yakin, nggak cinta? Inti bawa Quran, inti bawa Quran nih, segam adik Quran yang kecil inti pegang bawa kemana-mana. Kenapa inti nggak malu? Kenapa inti malu bawa Quran tapi bawa HP inti malu? Inti bawa Quran inti malu tapi bawa HP nggak malu. Harus inti bawa Quran kemana-mana, inti lupa Quran. Ya Allah subhanallah, gue lupa bawa Quran nih. Taruh saku depan, yang penting itu bawa. Kapan saat itu baca tuh Quran. Biarin omongan orang. Lihat tuh, orang pada main HP dibaca Quran. Ya, apa kata Sayyidil Imam Wahab As-Sa'rani radhiyallahu anhu. Amin. Seorang nggak dikatakan orang yang top, seorang nggak dikatakan orang yang hebat kalau orang tadi nggak dibilang orang gila. Orang ngaji, orang main HP dibilang Quran. Yang main HP pada orang Islam. Yang main HP yang bilang itu orang Islam. Ya kan? Itu yang di hatinya ada tetesan. Ya. Tetesan apa? Ya, setetes apa yang dijalankan dengan Abu Jahal. Paham inti? Ini biar paham. Ya kan? Itu setetes yang dijalankan dengan Abu Jahal. Itulah Abu Jahal dengan Nabi Muhammad SAW begitu. Pamannya benar. Ngobrol inti banyak. Biar inti mau dapat kan pandangan yang baru, nongkrong rame-rame hanya main HP segalanya. Ada inti balik kelar majelis. Apa ini? Ke depan ini. Gimana nih? Ntar malam. Kayaknya meteng dalam sepi nih. Dalam bagi ini dah, bagi tempat. Lo liatin, terus gua nyolong. Kan menghasilkan, betul gak? Kan menghasilkan. Bahasanya begitu. Lo liatin gue, masa nyolong nih, nyolong baik. Kamu tuh jangan nyolong ke situ aja. Kita nyolong tuh, kita ngumpet-ngumpet, diam-diam. Musola sepi nih, masjid sepi. Kita nyolong. Jangan dong, kita nyolong diam-diam. Yang orang pada tidur kita minta sama Allah Ta'ala. Namanya nyolong diam-diam. Tuh kita minta sama Allah Ta'ala. Bangun tengah malam. Ya mujamil kumulikum ila ilail. Orang berselimut bangun malam. Mau sejam, mau setengah jam. Ya, bangun malam. Tuh. Itu ya, nolong. Ya, fadlnya Allah Ta'ala. Anugerahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita colong tuh anugerahnya Allah Ta'ala. Yang orang pada tidur kita colong anugerahnya Allah Ta'ala. Paham gak? Tuh, jadi Quran itu jangan lupain Quran. Ini kata Imam Nawawi, kata Sayyidina Ibrahim di Alhamdulillah, doa diterima. Kita usah banyak-banyak lah baca Quran. Ya, dibaca Bismillahirrahmanirrahim, tapi continue setiap sholat dibaca Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Ini baca Bismillahirrahmanirrahim Yasin keren kan. Teman inti belakang itu ada belakangnya teman inti. Sadaqallahul azim. Teman orang gila bego. Gua baca Quran ini. Habis johor sampai Yasin, asar dibaca Bismillahirrahmanirrahim wal Qur'anil hakim. Betul itu orang gila tuh. Bukan bego. Makanya itu tadi tuh, yang tadi dibilang orang gila tuh. Bisa dijalanin sampai seumur hidup. Wali dia tuh. Amin deh. Itu usah baca sain kebanyakan buat inti. Baca ingat Quran, ingat apa ya apa. Nggak ada kenal lulusan apa yang dibaca Quran sayat Alif Lam Mim Shadaqallahul Azim. Orang gila surat Alif Lam Mim mana baca? Al-Baqarah kan Alif kan banyak. Bukan Al-Baqarah aja kan? Yang baca nih.
Yo, alif lam mim sajadah. Ya, baru Baqarah. Yo, yang penting alif lah. Aduh, satu huruf hitungannya, paham ini? Itu satu huruf. Dulu Allah, ganjarannya satu huruf, bukan alif lam mim. Alif satu, lam satu, mim satu. Kan banyak banget tuh pahalanya. Ya Allah, Akbar. Ya Allah, berkah alif lam mim tuh. Berkah alif lam mim yang mudahin urusannya. Ya, ribet banget nih urusannya, Allah mudahin ya Allah. Udah ini jalannya keluarnya buat nyari perempuan, nyari rezeki apapun yang ente mau. Berkat alif lam mim. Ya, atau ente baca Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Tuh gila bener tuh orang tuh. Jangan kan bismillah masing ayat Quran. Subhanallah. Kan dijalani begitu. Itu nggak malu main HP. Di banyak orang main game santai, tawa-tawa kayak orang gila. Padahal lebih gila daripada tadi orang yang dibilang gila baca Quran tadi, baca alif lam mim sadaqallah. Lebih gila dia. Paham inti? Tapi kita nggak sadar dibuat gila. Ini paham nggak? Jangan mau ditipu apa gituan. Manfaatin inti punya segenggam HP. Bagaimana sedangkan HP ini bahwa inti bawa rezeki. Bagaimana sedang HP ini manfaat buat ilmu, rezeki, buat dunia sama akhirat. Paham? Buat dirinya nih manfaat, buat akhirat nih manfaat. Gitu kan? Itu inti baca pelajaran lupa misalnya pelajaran coba gua ada buka nggak ada Google. Buat perbandingan doang, jangan Google jadiin Tuhan. Google tuh buat perbandingan aja, jangan jadiin tuh Tuhan. Bener kagak? Apa pelajaran gue, apa Google yang salah? Paham ini? Buat perbandingan, jangan itu jadiin Tuhan. Apa-apa buka Google, apa-apa buka Google. Ya, makanya yang buka Google jadi goblok, ya kan? Kan dikit-dikit buka Google ditanya nanti, ya kan? Orang tanya sama gurunya, itu pegang bersapi dia. Tanya, Tuhan inti waktu guru inti, Tuhan waktu di dunia siapa? Nah, kok inti alim banget, alim inti, luar kepala. Bah Google. Gurunya bah Google kan repot di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kan guru, ini dia guru itu siapa? Sanatnya diputus. Tuh, ini habis main Google karena begitu banyak aplikasi-aplikasi HP dalam HP, ini main Google, ini buka yang lain, Kalau kita kan itu aja. Nah, makanya beda baca ilmu di Google sama baca kitab, apalagi tulisan inti sendiri, itu beda. Atau enggak mendengarkan ceramah bukan guru inti, bukan ceramah bukan guru inti. Ya inti bilang enak gimana juga, itu beda, tetap enakan guru inti. Nah, kenapa? Ilmu yang disampaikan guru inti setaker sama inti. Ya, bagi guru yang tahu murid, paham? Setaker ilmunya, nggak ketinggian. Gitu ya. Tuh, yang kedua. Tadi yang kedua apa ya? Ya. Dia baca Quran tapi dia nggak ngamalin Quran. Qara'atul Qur'ana walam ta'malu bih. Dia baca Quran tapi dia nggak ngamalin Quran. Nah. Wasalisi yang ketiga. Ud'aitum hubbar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taraktu lisunnati. Ya. Dia ngaku-ngaku cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi meninggalkan sunnah-sunnah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau an asufa ala ummati la amartahum ya bisiwak inda bis salat wa wudu." Inda bis salat bil wudu. Kalau nggak beratkan umatku, kau perintahkan ya dia bersiwak ya ketika mau sholat, ketika mau berhudu. Kalau nggak beratkan umatku, Allah begitu banyak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang jalankan sunnah Rasul cuma satu, ya nikmatnya lagi mentah doang. Yang lain dia nggak pernah merasakan sunnah. Salah satu sunnah dan kewajiban yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimat." Ini bukan sunnah lagi. Ya, nuntut ilmu bukan fardu kifayah, bukan, tapi fardu ain. Wajib hukumnya nuntut ilmu. Ya kan? Makanya kata Imam Ahmad Haddad, la yasil iman wal Islam biduni ma'rifat. Tidak sah iman Islam seseorang kalau seseorang itu ya nggak mengetahui tentang iman, nggak mengetahui tentang Islam lewat menuntut ilmu. Itu.
Gitu ya. Itu yang ketiga tuh tadi itu dia ngaku-ngaku dia cinta Nabi Muhammad, tapi dia tinggalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dia bersalawat tiap malam tiap hari, tapi ditunggalkan sunnah Nabi Muhammad. Kenapa ya salawat inti nggak gobul-gobul? Pasti segala sunnah inti tinggalin. Banyak sunnah Nabi Muhammad pakai wangian. Itu jalan ngaji gue tai, kan? Minyak wangi, kalau jalan ngaji ke minyak wangi, baju yang rapi, itu ya Allah. Ini serapi-rapi mungkin. Kenapa serapi mungkin? Itu nggak, kan yang bilang inti. Ya ahli langit, ahli bumi, Allah Ta'ala, ya para malaikat redo sama kita. Ini malam Allah Ta'ala redo sama kita, senang banget. Lebih-lebih Idul Fitri, ini lebih-lebih Idul Fitri, hari Lebaran. Orang yang datang ngaji itu lebih-lebih hari Lebaran, kebebasan yang sangat bebas. Man talabul ilmi kafara lima manu kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang menuntut ilmu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah lebur segala dosa-dosanya. Orang Allah Ta'ala redha malaikatnya nyiapin dia sampai dia pulang kembali. Ikan-ikan yang di laut, semut-semut, segala semut, tikus segalanya. Ya kan? Yang ada di bumi semuanya doain kita. Kenapa orang digigit tikus? Karena nggak nuntut ilmu. Wah, gigit tikus sakinya tuh, buk. Karena dia nggak nuntut ilmu. Tuhan Allah nuntut ilmu, malu tuh binatang. Binatang malu, ngerti orang tuh ilmu. Dia nggak bakal jahat nih gue ini. Ya, karena doain itu pakai bacaan yang rapi. Ini menuntut ilmu lebih-lebih hari Idul Fitri. Idul Fitri itu cuma bahagia doang. Ya, habis itu besok hilang. Kehancuran Nabi. Untuk ilmu subhanallah, makanya kata Rasulullah SAW, huduri majlis ilmi, ya, huduri majlis ilmi afdalu min rafi rakaatin, wa afdalu iyadatin maridin, wa afdalu tuh ya wa afdalu iyatin janajatin, alpin janajatin, lebih utama ketimbang ya sholat 1000 rakaat, lebih utama ketimbang nengokin 1000 orang sakit, lebih utama ketimbang nengokin 1000 jenazah nih yang menuntut ilmu. Apa inti ya Allah yang rapi serapi mungkin, yang senang sesenang mungkin. Jangan anggap inti nuntut ilmu hal biasa. Inti datangnya biasa-biasa aja, nggak ada rasa giro, nggak ada rasa bahagia, bahaya. Inti ketika nuntut ilmu nggak ada rasa bahagia, itu saat itu inti udah nggak dapat kemanfaatan, saat itu inti nggak dapat keberkahan. Paham inti? Ketika inti nggak punya giro bahagia, ya, ketika inti nggak buru-buru, saat itu udah nggak manfaat ilmu inti. Paham? Ya, itu nggak seneng saat itu, nggak punya rasa senang, udah nggak manfaat udah. Pokoknya banyak-banyak istighfar. Ketika istighfar itu jangan maksiat, kok jangan. Itu istighfar ketika nggak punya giro, nggak punya rasa, ketika datang majelis ilmu itu nggak punya rasa. Istighfar dulu, astagfirullahaladzim. Ada apa? Kok nggak seneng? Biasa yang gue seneng, kok tumben-tumben gue nggak seneng. Gitu ya. Ketika menuntut ilmu, gitu kan? Ada apa ini? Itu istighfar dulu, ya Allah, ampunin ya Allah, gitu kan? Kok begini nih, biasanya gue seneng nuntut ilmu, kok tahu-tahu nggak punya rasa. Inti hanya berasa yang tadi badan inti sehat, inti berasa badan inti sehat tadi nih, tahu-tahu inti sakit. Ya, badan inti sehat nih, tahu-tahu inti sakit, inti baru berasa, kenapa ini badanku sakit nih? Inti buru-buru ke dokter, paham? Atau enggak inti buru-buru minum obat, paham? Kenapa inti nggak punya rasa? Ketika hati inti sakit, kenapa nggak berani rasa? Itu badan kita sakit badan kita, ya Allah, kenapa tidur lagi tuh sakit udah gak enak. La ya'riful ilmi ba'dal maut. Maqala waliullah Sayyidil Imam Habibul Haddad. Nggak tahu seorang itu ilmu kalau kematian itu belum datang. Nanti dibalas di kubur. Wah Allah, enak banget ya Allah, nuntut ilmu, senangnya gue. Senangnya nuntut ilmu, nuntut kuburan tadi. Yang satu pada gara-gara 1 kali 2 berubah. Lebih luas daripada lapangan bola. Lebih luas daripada GBK segalanya. Berubah tuh kuburan. Ya Allah, ilmu subhanallah. Untung aja gue nuntut ilmu. Nggak ada pertanyaan mungkar nangkir. Emang Sayyidina Munkar, Sayyidina Nakir nggak akan bertanya pada nuntut ilmu. Kenapa nggak nanya? Orang dia belajar, dikenalkan Tuhannya dunia, dikenalkan nabinya di dunia,
dia kenalkan imamnya di dunia. Nggak ada pandai naruh buka. Ya kan? Kan bingung dibalikin munkar nakir. Sampai orang yang menuntut ilmu. Ya, tanya. Ya, ibu guru dia Budi namanya siapa ya? Dia kan nggak tahu. Aduh, ada aja nanya, ya kan? Ibu gurunya Budi. Pak Budi, bukan Pak Budi. Ya kan, Pak Kohar. Kan begitu kan. Jadi orang nuntut ilmu itu bercanda aja, malaikat munkar nakir. Ini bukan sombong. Kenapa? Dia susah payah nuntut ilmu di dunia. Ya, dia sudah dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat. Senang malaikat itu pulang ke ilmu. Sedih ahli langit. Makanya 1000 triliunan orang ahli ibadah pulang ke rahmatullah, nggak bawa pengaruh. Satu orang yang alim pulang ke rahmatullah bawa pengaruh. Siapa lagi yang ngajar dia? Dulu ada dia enak ngajarnya. Ya kan? Bahasanya enak disimak. Nggak banyakan terasi itu bahasa. Baru kuliah dikit aja bahasa terasi. Nggak kuliah baca terasi. Terasi, paham terasi? Ya, begitu deh bahasa gitu. Ya, biasa aja. Inti orang Jawa, ya bahasa Jawa. Inti orang Sunda, ya bahasa Sunda. Inti orang Batak, ya bahasa Batak. Inti orang Dayak, ya bahasa Dayak. Inti orang Betawi, ya bahasa Betawi. Jadi orang nangkepnya enak. Paham inti? Gitu ya? Itu kan ada transitnya. Orang nggak bisa bahasa Jawa, bawahnya ada transit. Bawahnya transit. Ini ya, transit apa ini? Ada transitnya. Besok kita transit. Bahasa Betawi kan bawahnya bahasa Inggris sampai Mandarin ya. Gitu, transit begitu. Kerenan dikit. Ini udah tahu bahasa dengan paham orang goblok. Paham nggak orang goblok? Sampai sekarang orang goblok berjalan, paham inti. Dengan bahasa dia sendiri, ya keluar dan transitnya dengan bahasa sendiri. Salah. Atau transit itu udah bahasa Indonesia, baik dia gurunya ceramah bahasa Indonesia, ngajar bahasa Indonesia, transitnya ya bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Ya. Jadi orang tambah tuh pengetahuan. Oh, ya bahasa Mandarinnya, bahasa Betawinya yang bahasa kopinya Mandarin, yang Betawi begini bahasanya. Ngopi mana? Lo mana? Oh ngopi. Tuh, itu Mandarin tuh, bukan? Begitu, paham ini? Jadi transitnya tuh paham itu harus ada Mandarin, ada bahasa Inggris, baru tuh. Udah bahasa dia, transitnya bahasa dia juga. Salah. Ya, kurang didikan. Orang kurang pengetahuan, ya orang pengen tahu ini apa sih bahasa Betawinya. Ya, jengkol artinya apa? Bahasa Mandarin apa sih? Kan? Kita nggak tahu. Apa jengkol? Ya, wacomoy. Apa jengkol? Wacomoy. Itu mana? Mandarin, kan? Kata siapa? Ya, bisa-bisa gua aja. Pokoknya nggak bisa. Makanya ini transitnya bahasa Mandarin atau bahasa Inggris, itu baru top. Itu bahasa Indonesia, aneh dapat masukan dari teman aneh itu, dari murid ada, dari guru, dari orang dekat tuh masukan. Oh gini, Mandarinnya gini, dong ngaji waktu ngaji majik Mandarin gini. Kata mak itu harusnya jangan bahasa Indonesia juga, harusnya bahasa Inggris atau Mandarin transitnya. Jadi tambah pengetahuan sama orang. Oh iya benar juga ya bagaimana? Iya. Nah itu udah bahasa Indonesia juga. Muridnya goblok banget. Goblok banget murid tadi tuh. Bukan aneh buat murid gitu. Paham gak sih?